LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktek baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi MTSN 11 Ngawi, lingkup pendidikan Madrasah Sanawiyah. Tujuan yang ingin dicapai, capaian pembelajaran, peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Tujuan pembelajaran melalui metode diskusi dan media video lagu, peserta didik mampu menulis pantun dengan memperhatikan kesamaan rima dan jumlah suku kata. Penulis Laili Asmaul Husna. Pelaksanaan PPL 1 pertemuan 1 17 Juni 2023, PPL 1 pertemuan 2 19 Juni 2023. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Kondisi yang melatar belakangi adalah sebagai berikut. 1. Masih banyak peserta didik yang kesulitan dalam menulis pantun dengan memperhatikan kesamaan rima dan jumlah suku kata. 2. Peserta didik kesulitan mengembangkan sampiran dan isi pantun. 3. Peserta didik belum paham betul perbedaan antara rima silang atau ABAB, sehingga di awal pembelajaran guru harus memberi contoh bait pantun. 4. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif, sehingga kurang menarik bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 5. Guru belum terlalu menguasai teknologi pembelajaran. 6. Media yang digunakan guru masih kurang menarik dan dekat dengan dunia peserta didik. Praktek pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena 1. Permasalahan ini banyak ditemui oleh sebagian besar guru. 2. Praktek pembelajaran ini dapat memotivasi dan menginspirasi guru lain untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. 3. Praktek pembelajaran ini dapat memotivasi guru untuk menciptakan pembelajaran lebih kreatif dan inovatif. 4. Praktek pembelajaran ini memudahkan siswa untuk mengungkapkan ide dan pendapatnya dalam sebuah pantun, serta mendidik peserta didik agar mampu bergotong royong, berpikir kritis, dan menilai karya temannya. 5. Praktek pembelajaran ini membuat siswa lebih semangat dan fokus karena pembelajaran berpusat pada siswa serta berbasis TPACK dan HOTS. Adapun peran dan tanggung jawab guru dalam praktek pembelajaran ini adalah guru bertanggung jawab untuk mendesain pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Guru juga menggunakan model serta media pembelajaran yang tepat dan menarik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi menulis pantun dengan memperhatikan kesamaan rima dan jumlah suku kata. Tantangan. Apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa yang terlibat? Dari hasil wawancara, tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut. 1. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta belum menggunakan media pembelajaran yang menarik dan berbasis TPACK, sehingga peserta didik kurang tertarik dan kurang bersemangat dalam belajar. 2. Guru kurang memotivasi peserta didik dan tidak memperhatikan kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran. 3. Rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik sehingga mengakibatkan belum tercapainya target dalam pembelajaran. 4. Guru kurang mengapresiasi peserta didik sehingga peserta didik merasa usaha yang dilakukannya sia-sia. Berdasarkan keempat tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan tersebut melibatkan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, seluruh guru, dan guru BK, serta peserta didik. Aksi. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. 1. Untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, langkah-langkah yang saya gunakan di awal pembelajaran adalah memberikan pertanyaan pemantik dan memberikan motivasi agar peserta didik tetap fokus dan semangat mengikuti pembelajaran. 2.
Untuk mengatasi peserta didik yang kurang semangat dan pasif, saya menggunakan media pembelajaran berbasis TPACK dan HOTS, di antaranya dengan menampilkan materi pada video pembelajaran, slide PPT, LKPD, sehingga peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. 3. Model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan memusatkan pembelajaran pada peserta didik adalah model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Adapun langkah pembelajaran yang saya lakukan yaitu sintak dari PJBL, menentukan pertanyaan atau masalah utama dengan memutarkan video lagu, merencanakan proyek dengan membagi siswa menjadi 4 kelompok yang memiliki kemampuan secara heterogen untuk perencanaan proyek, membuat jadwal proyek. Pada tahap ini, peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk membuat jadwal proyek menulis pantun, diawali dengan mengisi LKPD, lalu menentukan jenis pantun, mengembangkan kerangka pantun, dan jadwal terakhir menulis pantun. Memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Pada tahap ini, peserta didik mendapat pembimbingan langsung dari guru terkait proses penyelesaian proyek. Mempresentasikan dan menguji hasil proyek. Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara berkelompok. Adapun kelompok lain menanggapi dan memberi penilaian. Dalam mempresentasikan hasil karyanya, peserta didik diminta untuk membuat papan pantun sehingga hasil karyanya dapat ditampilkan di hadapan teman-teman. Terakhir, mengevaluasi dan merefleksi proses hasil proyek. Guru bersama peserta didik mengevaluasi hasil proyek peserta didik dan merefleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan. 4. Guru mengapresiasi peserta didik terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 5. Kegiatan refleksi dengan cara peserta didik menjawab pertanyaan tentang kepuasan belajar yang telah dilakukan selama pembelajaran pertama dan kedua. Yang terlibat dalam pembelajaran ini adalah guru, peserta didik, dan teman sejawat. Sumber daya atau materi yang diperlukan, yang pertama yaitu materi tentang pantun yang berisi ciri-ciri dan contohnya. 2. Guru memberikan contoh pantun. 3. Video pembelajaran, materi pada slide PPT, LKPD, bahan ajar, dan buku paket untuk menunjang peserta didik. Sarana prasarana yang diperlukan yaitu laptop dan LCD proyektor. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, pemilihan model dan media yang sesuai dalam kegiatan pembelajaran dapat menjadikan kegiatan pembelajaran lebih menarik. 2. Peserta didik lebih antusias. 3. Media pembelajaran berbasis TPACK sehingga peserta didik lebih mudah memahami. Peserta didik dapat berpikir kritis. Peserta didik dapat bekerja sama, peserta didik dapat lebih kreatif, peserta didik lebih percaya diri dalam mempresentasikan, dan yang terakhir, capaian belajar peserta didik meningkat. Hasil efektifnya bahwa kegiatan pembelajaran menulis pantun melalui model pembelajaran Project Based Learning dengan metode diskusi dan media video lagu menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hasil pekerjaan peserta didik terlihat ada kemajuan sesuai dengan KKM atau KKTP. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TPACK, siswa lebih mudah menguasai materi. Respon orang lain, guru lain menjadi tertarik untuk menggunakan strategi, model, media, dan metode pembelajaran. Peserta didik menikmati setiap proses pembelajaran. Peserta didik sangat antusias dan terlibat aktif dalam kegiatan diskusi, menganalisis dan menyimpulkan, dan yang terakhir mempresentasikan. Dan saat kegiatan pembelajaran berakhir, peserta didik sangat antusias dan senang. Adapun faktor keberhasilannya yaitu yang pertama karena guru menguasai materi, peserta didik lebih mudah memahami materi, guru mendampingi dan memotivasi peserta didik antusias, dan peserta didik lebih mudah menyelesaikan tugas karena secara berkelompok. Faktor ketidakberhasilannya masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dan juga kurang percaya diri dalam mempresentasikan pekerjaannya di depan kelas.
Pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan dan proses pembelajaran yang sudah dilakukan adalah: pertama, guru perlu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran, menentukan solusi yang tepat, membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran sesuai perencanaan yang telah dibuat. Guru harus kreatif dan inovatif dalam menentukan model, media, dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan agar proses dan hasil belajar peserta didik dapat sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, guru perlu melakukan monitoring terhadap minat dan motivasi belajar peserta didik. Keempat, guru perlu memperhatikan penggunaan bahasa agar transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat lebih maksimal. Demikian LK 3.1 Best Practice oleh Laili Asmaul Husna. Terima kasih.